Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini teman-teman akan saya ajak untuk mempelajari bagaimana penggunaan distribusi normal dalam perhitungan peluang. Mari kita mulai pembahasan kita, dan sekali lagi saya tekankan bahwa di dalam video ini teman-teman akan melihat contoh aplikasi dan bahasan soal terkait dengan distribusi normal. Sebelum kita mulai, mari kita ingat-ingat kembali bahwa ketika kita akan mempergunakan distribusi normal dalam perhitungan peluang kita, maka kita harus ingat bahwa ada syarat perlu yang harus kita pahami sebagai bantuan kita agar perhitungan dapat lebih mudah kita lakukan, karena pemahaman kita sudah siap untuk mengerjakannya. Pertama terkait dengan transformasi Z, yaitu Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Ini yang menjadi alat bantu kita. Nanti ketika kasus distribusi normal akan kita selesaikan dengan bilangan baku Z yang akan berdistribusi normal baku. Yang kedua adalah kita harus sudah mampu membaca nilai pada tabel distribusi normal Z yang seperti ini. Jadi teman-teman silahkan untuk dilihat di video lainnya terkait dengan bagaimana cara membaca atau mencari nilai peluang dari tabel distribusi Z. Juga bagaimana cara mencari nilai Z ketika nilai peluangnya yang kita ketahui. Mari teman-teman kita mulai dengan contoh kasus kita. Masa pakai sebuah ban mobil dalam satuan tahun mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 5 dan varian 1,44 tahun. Berapa peluang sebuah ban yang dibeli pelanggan akan memiliki masa hidup A. kurang dari 2 tahun, B. antara 4,75 sampai dengan 5,6 tahun, dan C. lebih dari 6,2 tahun. Teman-teman, sebelum kita bahas, kita perhatikan terlebih dahulu, kalau kita misalkan X adalah masa hidup dari ban mobil dalam satuan tahun tadi, kemudian disebutkan bahwa X mengikuti distribusi normal. Kalau distribusi normal itu standarnya adalah N, kemudian mempunyai rata-rata mu dengan varian sigma kuadrat. Berarti tadi di soal, karena disebutkan ini berdistribusi normal, kemudian rata-ratanya 5 dan variannya 1,44 tahun. Berarti dengan demikian, X ini mengikuti distribusi normal umum dengan rata-rata 5 dan variannya 1,44. Nah, di soal lain bisa jadi yang disebutkan adalah bukan varians, tapi simpangan baku. Maka kalau simpangan baku berarti itu sudah dalam bentuk sigma. Tapi kalau varians berarti sigma kuadrat. Karena tadi disebutkan di sini variansnya adalah 1,44, berarti 1,44 itu adalah sigma kuadrat. Dengan demikian berarti kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan konsep distribusi normal. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menggunakan distribusi normal ini, ingat bahwa PDF untuk variabel acak yang berdistribusi normal itu ada 2 parameter, yaitu mu dan sigma. Maka ini akan mengikuti PDF yang bentuknya 1 per sigma kali akar 2V kali E pangkat min setengah kali X min mu dibagi sigma dikuadratkan. Untuk X berharga dari min hingga sampai plus hingga, dan berharga 0 untuk X lainnya. Jadi kalau tadi teman-teman memiliki rata-ratanya adalah 5 tahun, kemudian variansnya adalah 1,44, berarti parameter mu-nya adalah 5, kemudian sigmanya adalah 1,2. Maka dengan demikian, kasus tadi memiliki PDF 1 per 1,2 kali akar 2V, E pangkat min setengah kali X min 5 dibagi 1,2 dikuadratkan. Untuk X berharga dari minus hingga sampai plus hingga, dan 0 untuk lainnya. Jadi ketika tadi ditanyakan peluang masa hidup ban kurang dari 2 tahun, berarti teman-teman harus menghitung peluang X kurang dari 2 sama dengan integral dari minus hingga sampai 2. Kemudian diintegralkan kepada 1 per 1,2 kali akar 2V kali E pangkat min setengah X min 5 dikurangi 1, dikuadratkan dx. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman akan mengerjakan dengan ini, memerlukan effort yang lebih tinggi lagi dalam pemahaman integralnya. Baik, kita lihat sekarang. Jadi tadi mu-nya adalah 5, kemudian sigma kuadratnya adalah 1,44. Kedua-duanya dalam satuan tahun, berarti dengan demikian sigmanya, akar dari sigma kuadrat adalah 1,2. Mari kita lihat sekarang bagaimana cara kita menggunakan distribusi normal baku itu.
Ingat bahwa kunci untuk mempergunakan distribusi normal baku adalah transformasi Z, yang bentuknya adalah Z sama dengan X dikurangi ekspektasi X dibagi akar dari varian X. Karena X tadi berdistribusi normal, maka kita dapat ubah menjadi Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Ini transformasi Z-nya. Maka kalau teman-teman ditanyakan peluang X kurang dari 2, berarti ini sama dengan peluang X min mu dibagi sigma. Kurang dari 2 dikurangi. Jadi kalau X-nya dikurangi mu, berarti 2 ini dikurangi rata-ratanya, yaitu tadi 5. Kemudian dibagi sigma, sigmanya 1,2, berarti ini adalah 1,2. Selanjutnya perhatikan bahwa X min mu dibagi sigma, ini kita rubah menjadi Z karena ini adalah transformasi Z. Kurang dari 2 kurangi 5 adalah min 3, dibagi tadi sigmanya adalah 1,2. Berarti sama dengan peluang Z kurang dari minus 2,50. Teman-teman perhatikan ini adalah kurva distribusi normal baku yang berbentuk simetris atau disebut juga sebagai kurva lonceng atau bell curve, dan kita tahu bahwa distribusi normal baku itu yang di tengah-tengah adalah nilai Z sama dengan 0. Jadi ketika kita mendapatkan titik minus 2,50 berarti ini ada di sebelah kiri dari tengah-tengahnya atau di sebelah kiri dari nilai Z sama dengan 0. Katakanlah kita akan dapatkan nilainya adalah di sini. Ini minus 2,50. Perhatikan bahwa yang dicari adalah daerah ini. Karena apa? Karena Z kurang dari minus 2,50. Kalau kita perhatikan, berarti ini adalah V dari minus 2,50. V biasanya dipergunakan untuk menunjukkan peluang dari minta hingga sampai titik Z tersebut untuk variabel acak yang mengikuti distribusi normal baku. Jadi V minus 2,50 itu adalah dari minta hingga sampai titik ini. Untuk memahami pembacaan tabiat distribusi normal yang lebih dalam, silakan teman-teman lihat di video lain. Sudah ada saya siapkan secara khusus. Tadi yang akan kita cari adalah minus 2,50. Berarti kita lihat dulu di sebelah kiri, di baris min 2,5. Jadi kita dapatkan ini minus 2,5. Kemudian untuk mendapatkan nilai untuk desimal keduanya 0, kita lihat di atas berarti adalah yang ini. Berarti ini titik 00. Artinya kalau digabungkan menjadi minus 2,50. Kalau kita lihat nilai untuk peluang Z kurang dari minus 2,50 adalah 0,00621. Ini nilai yang kita peroleh dari sini. Maka dengan demikian, teman-teman perhatikan bahwa V untuk minus 2,50 atau luas dari minta hingga sampai titik minus 2,50 di bawah kurva normal ini adalah 0,00621. Maka dengan demikian, sudah dapat kita jawab bahwa ketika peluang Z lebih kecil dari minus 2,50 adalah 0,00621, ini dapat kita simpulkan bahwa peluang bahwa ban mobil tersebut memiliki masa pakai kurang dari 2 tahun adalah 0,00621. Selanjutnya, mari kita lihat untuk pertanyaan B. Berapa peluang bahwa masa hidup dari ban tersebut antara 4,75 sampai dengan 5,6 tahun? Pertanyaan ini kemudian kita uraikan menjadi peluang, kita lihat X-nya, ini yang jadi fokus di tengah-tengah, ini akan kita transformasikan. Berarti yang tengah-tengah kita transformasikan X min mu dibagi sigma sebagai alat kita untuk menggunakan distribusi normal baku tadi. Karena X-nya kita transformasikan ke Z, maka sekarang berarti yang 4,75 di kiri pun akan kita rubah mengikuti transformasi Z tadi. Berarti 4,75 dikurangi mu-nya tadi adalah 5, dibagi 1,2 adalah sigma-nya. Yang di sebelah kanan yaitu 5,6 juga sama, berarti 5,6 dikurangi 5 dibagi 1,2. Nah, ini yang tengah-tengah berarti kita rubah sekarang menjadi Z, kemudian yang kiri berarti 4,75 dikurangi 5 adalah minus 0,25, dibagi 1,2 lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 5,6 dikurangi 5 berarti ini adalah 0,6 dibagi 1,2. Sama dengan minus 0,20833 dan seterusnya, lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 0,5. Ini adalah 0,6 dibagi 1,2 adalah pas 0,5.
Sama dengan peluang minus 0,21, kita buat 2 digit karena tabel distribusi normal baku itu hanya memuat nilai Z yang memiliki 2 digit di belakang koma saja. Lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 0,50. Mari kita lihat sekarang, berarti ini adalah tabel distribusi normal bakunya. Kita punya 2 nilai Z, yaitu yang pertama adalah minus 0,21, yaitu batas yang di bawah. Yang kedua, kita memiliki titik Z yang sebelah kanan yaitu 0,50. Kemudian kalau kita lihat berarti ini yang pertama adalah luas kumulatif dari minta hingga sampai titik 0,50 atau ini adalah yang kita sebut V untuk 0,50. Berarti ini adalah luas yang pertama adalah Z lebih kecil sama dengan 0,50. Sekarang dikurang dengan luas yang kedua yaitu dari minus hingga sampai Z-nya sama dengan minus 0,21 atau ini adalah V untuk minus 0,21 atau luas di bawah kurva normal dari minus hingga sampai dengan Z sama dengan minus 0,21. Jadi dikurangi luas yang kedua. Maka kita akan peroleh nanti peluangnya itu berarti antara Z sama dengan minus 0,21 sampai dengan 0,50. Ini berarti V 0,50 dikurangi V minus 0,21. Kalau teman-teman lihat dari tabel distribusi normal baku, kita peroleh nilai untuk Z sama dengan 0,50 adalah 0,69146. Ini luas dari minta hingga sampai titik 0,50 Z-nya. Kemudian yang kedua, untuk dari titik minus hingga sampai dengan minus 0,21 Z-nya, berarti luasnya adalah 0,41683 ya di tabel distribusi normal baku ini. Berarti sekarang dapat kita selesaikan sama dengan 0,69146 dikurangi 0,41683. Sama dengan berarti 0,27463. Maka dengan demikian teman-teman dapat kita simpulkan peluang bahwa ban mobil tersebut memiliki masa pakai antara 4,75 sampai dengan 5,6 tahun adalah 0,27463. Setelah kita selesaikan pertanyaan di poin B, mari kita lihat sekarang pertanyaan di poin C, yaitu berapa peluang masa hidup dari ban tersebut lebih dari 6,2 tahun. Kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi peluang, berarti peluang X lebih besar sama dengan 6,2. Sama dengan peluang X dikurangi mu dibagi sigma. Ini sebagai alat bantu kita untuk mentransformasikan variabel acak X ke variabel acak Z. Lebih besar sama dengan 6,2 dikurangi 5. Ini rata-ratanya tadi dibagi sigmanya tadi adalah 1,2. Berarti ini kembali menjadi peluang Z lebih besar sama dengan 1,2 dibagi 1,2. Berarti ini sama dengan peluang Z lebih besar sama dengan 1,00. Kalau teman-teman lihat di grafik distribusi peluang ataupun di kurva distribusi normal baku tadi, berarti sekarang kita punya titik Z adalah 1,00 karena positif, berarti dia ada di sebelah kanan. Yang akan kita cari ini adalah daerah dari titik 1,00 ini ke sebelah kanan menuju ke plus hingga. Karena yang dicari adalah lebih besar sama dengan. Berarti daerah ini yang akan kita cari. Namun demikian di tabel distribusi normal yang kita miliki adalah dari minus hingga sampai titik 1,00. Maka dengan demikian berarti daerah ini adalah V untuk 1,00. Artinya luas peluang di bawah kurva normal dari minus hingga sampai titik Z sama dengan 1,00. Jadi untuk mencari berapa peluang dari titik 1,00 ke kanan, berarti tinggal kita selesaikan 1 dikurangi V 1,00. Ingat bahwa luas seluruh daerah di bawah kurva normal ini adalah sama dengan 1. Kalau kita lihat di tabel distribusi normalnya, berarti 1,00 ini adalah 1,0, kemudian kita lihat di atasnya yang titik 00, berarti nilainya adalah 0,84134. Jadi 0,84134 ini adalah daerah ini. Maka untuk daerah ini berarti tinggal 1 dikurangi 0,84134. Maka dengan demikian berarti ini sama dengan 1 dikurangi peluang Z lebih kecil sama dengan 1,00. Atau dengan menggunakan fungsi V tadi berarti ini sama dengan 1 dikurangi V 1,00. Berarti sama dengan 1 dikurangi 0,84134. Berarti sama dengan ini adalah 0,15866.
Berarti dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa peluang bahwa ban mobil tersebut memiliki masa pakai lebih dari 6,2 tahun adalah 0,15866. Teman-teman, untuk membantu hasanah keilmuan teman-teman, pencarian nilai peluang dari variabel acak yang mengikuti distribusi normal baku ini juga dapat dicari dengan mempergunakan Microsoft Excel sebagai berikut. Teman-teman, ini adalah nilai-nilai Z yang tadi kita sudah dapatkan dalam perhitungan, dan ini adalah nilai-nilai peluang yang kita peroleh dari tabel distribusi normal baku. Dengan menggunakan Microsoft Excel ini, saya akan menunjukkan bahwa pencarian nilai peluang setelah kita memiliki nilai Z ini dapat juga dibantu dengan Microsoft Excel. Yang akan saya pergunakan adalah formula norm titik S titik dis dalam kurung nanti Z titik koma dan kumulatif. Ini adalah salah satu formula yang dapat kita pilih ketika kita memiliki nilai Z dan untuk mencari nilai peluang. Sebaliknya, ada juga formula yang akan membantu teman-teman apabila nilai peluangnya diketahui, kemudian akan mencari nilai Z-nya berapa. Tapi dalam bahasan ini saya akan menyoroti hanya untuk ketika kita mendapatkan nilai Z, kemudian akan mencari nilai peluangnya saja. Sekali lagi, formula yang akan dipakai adalah sama dengan norm titik S titik dis dalam kurung Z, ini berarti nilai Z yang sudah kita miliki, titik koma kumulatif. Nah, untuk mengisi yang kumulatif ini ada dua kemungkinan, bisa pakai true atau false. Kalau true itu berarti yang akan muncul adalah nilai peluang dari distribusi yang bersifat kumulatif atau cumulative distribution function. Jadi fungsi distribusi kumulatifnya. Sedangkan kalau teman-teman mengisi false dalam kumulatifnya, yang akan muncul adalah nilai dari PDF-nya. Mari kita lihat tadi untuk yang nomor 1 ini, untuk Z sama dengan minus 2,50, kita mendapatkan nilai peluang 0,00621. Mari kita hitung dengan formula yang ada di Microsoft Excel ini, sama dengan norm titik S titik dis dalam kurung, tadi Z-nya adalah kita ambil ini, minus 2,50, kemudian titik koma, karena kita tadi juga menggunakan distribusi kumulatif, berarti kita pakai true di sini ya, tanda kurung, kemudian kita peroleh nilai yang sama, yaitu 0,00621. Kalau kita copy untuk tiga nilai lainnya, ini kita paste formula, maka hasilnya semua, yang kedua juga sama, 0,69146. Kemudian yang ketiga untuk Z sama dengan minus 0,21, juga sama 0,41683. Dan untuk Z sama dengan 1,00 adalah sama juga 0,84134. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman, dan kalau nanti teman-teman akan ada yang mencoba formula untuk yang sebaliknya, setelah diketahui peluangnya akan mencari nilai Z-nya, silahkan bisa pergunakan formula di sini. Nanti formulanya adalah bukan dis, tapi INV atau inverse. Baik teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah pemahaman teman-teman bagaimana cara kita menggunakan distribusi normal dalam perhitungan peluang untuk variabel acak yang mengikuti distribusi normal. Dalam hal ini kita mempergunakan bantuan dari tabel distribusi normal baku agar perhitungannya lebih simpel atau lebih sederhana, sehingga lebih mudah dan lebih cepat untuk diperoleh hasil hitungannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, dan kalau memang teman-teman merasakan ada manfaatnya, silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ilmu yang teman-teman miliki juga semakin barokah adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.